Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Julia Putri dengan NPM 24782027. Pada video kali ini saya akan membuat video hands-on mengerjakan paket tracer 6.2.7 tentang investigate NAT operation. Di sini kita langsung aja masuk ke labnya. Jadi pada lab kali ini itu dia tidak ada skornya. Tidak ada assessment items-nya, jadi kita hanya, investigate aja gitu, memeriksa saja dan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di lab kali ini. Nah, jadi pada praktikum, lab kali ini yaitu 627, kita akan mempelajari bagaimana Network Address Translation atau NAT itu dia bekerja saat paket data dikirim dari jaringan private ke jaringan lain, baik melalui internet maupun intranet intranet, maaf. Nah, di sini kita akan mengamati perjalanan paket menggunakan simulasi mode serta melihat tabel transaksi NAT untuk mengetahui bagaimana alamat IP berubah ketika melewati perangkat yang menjalankan NAT. Melalui praktikum kali ini, kita dapat memahami proses penerjemahan alamat IP sehingga perangkat pada jaringan private itu bisa berkomunikasi dengan jaringan luar. Mungkin di sini kita langsung aja masuk ke instruksinya. Jadi pada bagian yang pertama, di sini kita akan mencoba untuk menginvestigasi operasi NAT di seluruh intranet. Di sini kita harus tunggu dulu sampai semuanya berwarna hijau, sudah siap. Di sini sudah berwarna hijau, jadi mungkin kita lanjut aja. Jadi, kita masuk ke langkah ini, yaitu kita akan mencoba untuk beralih ke mode simulasi, bisa diklik di bagian kanan ini. Jadi dia bakal muncul tab seperti ini. Lalu, kita akan coba untuk buka ini, open the web browser of any PC in central domain. Jadi di bagian sentral ini kita buka, salah satu PC manapun. Kita coba di PC3, lalu kita buka ini web browser. Sebelumnya di sini saya mohon maaf jika saya membuka web browser itu nunggunya dia memang agak lama. Kalau udah kebuka seperti ini, kita masukkan, ini HTTP perintah ini ya. HTTP kita ketik http://branch server.pka .pka branch server.pka terus kita go, diklik go-nya ini, lalu kita balik lagi ke halaman yang ini simulasi, kita klik di sini capture forward sekali. Baik, dibaca ya di sini, klik capture forward until the video is over D1 or D2. Jadi kita harus capture forward sampai si paketnya ini nih. Kalau kita klik sekali, dia bakal muncul kayak bentuk amplop seperti ini. Ini harus kita teruskan sampai di D1 atau di D2 karena kita ada di bagian sebelah kanan, jadi kita teruskan ke D2. Diklik 2 kali. Nah, di sini nanti bakal muncul PDU seperti ini. Kalau udah sampai di D2, kita coba klik, PDU terbaru di daftar peristiwa. Di sini event list, cari alamat IP sumber dan juga tujuannya. Yang terbaru itu yang ini ya, yang di D2. Kalau misalnya kita klik, sebentar. Jadi dia bakal muncul seperti ini, PDU information di device D2. Kalau misalnya kita lihat di sini, kita cari IP destination dan juga source IP-nya. Nah, untuk IP tujuan dan juga IP sumbernya itu ada ini.
Yang pertama source IP-nya itu 10.3.0.4 dan destination IP-nya itu 64.100.200.1. Nah, di sini ada pertanyaan, alamat-alamat tersebut itu milik perangkat apa saja? Jadi kalau misalnya kita lihat di addressing table itu untuk IP yang 64.100.200.1 itu dia punyanya perangkat R4 seperti itu. Dan yang 10 ini dia 10.304. Nah, jadi seperti itu. Berikutnya kita baca lagi, klik capture forward sampai PDU itu di atas R2. Kita lihat, ini kita tutup dulu, di atas R2 berarti ke sini atau ke sini. Kita teruskan. Dia di R2 dan sekarang dia udah di atas R2, dia udah di internet, terus catat alamat IP sumber dan tujuan dalam paket yang keluar. Di sini intranet, tunggu sebentar. Nah, di sini muncul. Kalau kita lihat, ini untuk source IP dan juga destination IP-nya. Selanjutnya, yang G, klik capture forward sampai PDU itu berada di atas branch server PKA. Branch server PKA, mana? Sebentar, kita kecilkan dulu ininya. Branch, oh ini branch server PKA, kita teruskan sampai PDU-nya berada di atas branch server PKA. Udah ya. Setelah itu, kita buka deh, coba kita lihat. Nah, ini seperti ini. Detailnya itu dia seperti ini. Sebentar, saya baca dulu. Selanjutnya, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu investigasi operasi NAT di internet. Kita akan coba untuk membuat HTTP request dari komputer manapun yang ada di home office. Di mana? Oh, di sini. Kita coba dari home desktop. Ini kita, sebentar, ini kita ubah dulu. Nah, setelah itu kita balik lagi ke, iya, salah. Kita balik lagi ke sini. Sebentar. Jadi dia seperti itu, ada nge-lag. Kita lanjut lagi. Mungkin di sini untuk bagian yang kedua kita skip karena pas saya klik kok dia malah tidak bisa. Seperti itu. Oh, bisa. Sebentar. Di sini Office kita buka, kita masukkan perintah ini http central server.pka di web browser yang ada di PC manapun yang ada di home office. Tunggu sebentar. Di sini agak lama. Nah, ini tadi PC 3 ya. Sekarang kita masukkan http central server.pka.
seperti ini, kita klik go. Ini saya lupa masuk ke mode simulasi, bisa nggak? Di sini ya. Lalu kita harus klik, capture forward sampai PDU-nya itu di atas WRS, ini WRS, kita klik. Nah, ini dia udah di atas WRS. Setelah itu kita coba buka. Tunggu sebentar, kita lihat dulu detailsnya. Di sini untuk source IP-nya 64.104.223.2, terus destination IP-nya 64.100.100.2. Ini punya siapa? Kita lihat aja di addressing table. Ternyata itu punya R2. Selanjutnya kita bakal coba di R2, kita bakal R2 itu ini, tunggu sebentar. Oh, kita harus enggak usah deh, kita enable dulu passwordnya class S-nya 2, terus show IP NAT translation. Nah, dia muncul ya seperti ini. Ada banyak lock yang keluar, inside lokal, outside, seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian yang ketiga. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Di sini, yang pertama itu apakah tabel terjemahan NAT terus bertambah besar? Do the NAT translation tables grow? Jadi, biasanya tabel, NAT translation itu dia akan ada entry tambahan seiring dimulainya percakapan baru. Jadi dia, terus bertambah besar, seperti itu. Terus yang kedua, does WRS have a NAT pool of address? Apakah WRS memiliki kumpulan alamat NAT? Jawabannya adalah tidak, karena dia menggunakan alamat IP yang sama untuk semua perangkat. Terus, is this how the computer in the classroom connect to the internet? Jadi, apakah seperti ini cara komputer di ruang kelas itu terhubung ke internet? Untuk hal tersebut itu tergantung ya pada infrastruktur. Jadi, cara mudahnya untuk memeriksa itu dengan menggunakan, situs seperti What's My IP untuk menemukan untuk menentukan apakah semua komputer di dalam classroom atau ruang kelas itu menggunakan alamat IP yang sama atau tidak, seperti itu. Terus di sini kenapa, NAT itu dia menggunakan 4 kolom alamat dan juga port. Jadi kolom-kolom tersebut dia mencantumkan alamat global internal, terus alamat lokal internal, terus ada alamat lokal eksternal dan juga alamat global eksternal, seperti itu. Di mana letak jaringan-jaringan tersebut di dalam lingkup global dan juga lokal. Jadi alamat internal itu dia berada di dalam LAN di setiap domain. Terus alamat eksternal dia berasal dari link WAN ke internet dan juga intranet. Terus di sini layanan NAT beroperasi di perangkat apa saja? Apa kesamaan yang dimiliki perangkat-perangkat tersebut? Jadi untuk WRS, R2, dan R4, dia semuanya menghubungkan LAN internal ke jaringan eksternal yang membutuhkan alamat IP yang dapat didetekan. Mungkin itu saja untuk video kali ini yang dapat saya sampaikan. Tadi kita udah coba melakukan instruksi yang ada di sini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.